Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada para panitia International Conference on Islam, Law and Society (INCOLS) di Bandar Lampung, Indonesia, dan juga segenap teman-teman panelis dalam konferensi ini. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kajian ataupun penelitian kami dari UIN Antasari Banjarmasin dengan judul Tasawuf Lokal Kiai Haji Mahmud Hasir, Studi Epistemologi dalam Kitab Wajah Sampai ke Puting, atas nama Abkari MAG, Dr. Muhammad Rusdi MAG, dan Dr. Ahmad Suryadi MA. Penelitian ini bermula dari khazanah lokal yang begitu penting, terutama khususnya di wilayah Indonesia. Ini sangat banyak manuskrip sejarah ataupun naskah-naskah yang dulu, baik pun penemuan pemikiran daripada tokoh-tokoh yang terbaru terkait pemikiran, khazanah intelektual, dan lain sebagainya, khususnya dalam bidang tasawuf, itu sangat banyak dan juga belum terjamah secara sempurna, di mana kodifikasinya itu sangat penting bagi kita untuk melihat di mana nanti fokus kajian ini akan terarah kepada khazanah lokal yang kita harap nanti kajian ini yang kita tahu kajian berbasis lokal berfokus kepada salah satu tokoh tasawuf lokal di Kalimantan Selatan. Kalau kita tahu eh, dalam penelitian misalkan ada Pak Ahmad Saifuddin itu menjelaskan bahwasanya ya, Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu daripada mercusuarnya Islam Nusantara, dan juga Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang bisa dikatakan produktif. Selain ada Jawa dan pulau-pulau yang lainnya dalam pemikiran, terutama misalkan dalam konteks tasawuf itu sendiri, di mana perkembangan pemikiran, baik itu kesinambungan dalam tasawuf dari masa ke masa itu, ya turut andil. Bagaimana misalkan Kalimantan Selatan itu sangat uh, ikut dalam khazanah intelektual yang sangat luar biasa juga. Kalau kita tahu misalkan di Jawa itu ada kontestasi antara tasawuf Sunni dan juga tasawuf falsafi, misalkan dari Syekh Siti Jenar dengan para wali songo yang kecenderungan pemikiran dalam tasawufnya itu berbeda. Di Aceh juga terdapat, dan juga yang paling penting ialah di kajian kali ini di Kalimantan Selatan juga nanti transmisi pemikirannya itu akan masuk dengan pemikiran-pemikiran tokoh yang ada di Jawa dan juga di Aceh, di mana kita tahu bahwasanya dalam sejarah tercatat bahwasanya kontestasi tasawuf Sunni dan falsafi di Kalimantan Selatan ini yang bisa dikatakan sama persis dengan ada yang di Jawa dengan di Aceh, di mana tokoh utamanya yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan juga Syekh Abdul Hamid Abulung. Karena kita tahu bahwasanya ya kontestasi antara kedua belah pihak yang bisa dikategorikan terhadap tasawuf Sunni dan falsafi ini berujung kepada tragedi tragis, yakni ya eksekusi, pelabelan terhadap ajaran sesat, aliran sesat, dan lain sebagainya. Dan itu nanti transmisi pemikiran ataupun genealogi itu akan sampai kepada akar yang di atas tadi. Nah, uh, selanjutnya yakni terkait teori Nur Muhammad, di mana kita tahu bahwasanya teori hakikat al-Muhammadiyah ataupun Anwarul Muhammadiyah dalam tasawuf itu ya lebih dikenal dengan Nur Muhammad, teori Nur Muhammad, di mana transmisi daripada teori ini dari masa ke masa itu sangat luar biasa gitu. Bahkan pada satu sisi itu dewasa ini, kajian-kajian ini bisa dianggap sebagai kajian yang minim untuk dikaji. Karena apa? Karena
kontestasi yang terjadi pada masa lampau itu cenderung eh, akan melihat ada transmisi pemikiran pada masa sekarang, di mana misalkan yang dulu ketika tasawuf falsafi itu yang arahnya kepada Nur Muhammad, hakikat dan lain sebagainya itu lebih dilarang karena ada sejumlah perdebatan gitu terkait itu yang berujung kepada ya anggapan miring terhadap teori-teori Nur Muhammad yang berarahkan kepada tasawuf falsafi ini. Dan yang paling penting ialah tokoh yang saya kaji ini, yakni Kiai Haji Mahmud Hasil. Beliau dengan lugas dan produktif untuk menyebarkan ajaran tasawuf yang bernuansa falsafi lebih banyak terhadap ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, dan juga teori Nur Muhammad ini dalam publikasi kitab yang secara terang-menerang. Kalau kita semua tahu bahwasanya kajian Nur Muhammad di Kalimantan Selatan ini lebih diarah kepada uh, tasawuf sir. Penelitian yang dilakukan oleh Ustaz Ahmad itu, tasawuf sir itu ialah tasawuf yang diajarkan pada waktu-waktu tertentu dan orang-orang tertentu yang mengajarkannya, dan juga murid-murid yang tertentu. Dan itu eh, kebanyakan di wilayah sini ialah dikaji ketika tengah malam, di atas jam 12, ya dalam bahasa jelasnya ialah tasawuf yang diajarkan secara sembunyi-sembunyi. Tapi nanti banyak terkait teori-teori Nur Muhammad itu sendiri. Nah, analis penelitian ini kami menggunakan tadi eh, dengan pendekatan historis filosofis, di mana suatu pendekatan untuk mengetahui pandangan tokoh dengan melihat sisi sejarah hidup serta pemikiran melalui karya-karya dan lain sebagainya. Adapun analisis yang digunakan dalam kajian ini ialah uh, epistemologi. Nanti akan berpusat kepada teori epistemologi Islam dari Muhammad Abid Al-Jabiri, di mana kita tahu epistemologi beliau itu sangat familiar dengan istilah bayani, irfani, dan burhani. Dan juga nanti analisisnya akan ditambahkan dengan pemikiran daripada Mehdi Hairi Yazdi terkait perolehan ilmu pengetahuan melalui ilmu huduri dan juga ilmu husuli. Itu kita anggap sangat penting gitu. Bagaimana misalkan tasawuf lokal disandingkan dengan teori-teori filsafat Islam, teori pendekatan epistemologi Islam itu sangat luar biasa. Nah, termasuk kepada biografi singkat Kiai Haji Mahmud Hasil. Beliau alumni daripada Pondok Pesantren Darussalam Martapura, di mana kita tahu bahwasanya Pondok Pesantren Darussalam Martapura ini merupakan salah satu dari sebagian pondok tertua yang ada di Indonesia, dan kajian kitab serta klasik itu sangat luar biasa di pondok ini. Bahkan alumni dari Pondok Pesantren ini banyak yang menjadi ulama. Nah, setelah lulus daripada pondok pesantren tersebut, beliau secara khusus mengkaji ilmu terkait ilmu hakikat dengan dua orang tokoh familiar atau fenomenal pada masa itu, yakni Kiai Haji Abdul Syukur Teluk Tiram atau dikenal dengan Mu'alim Syukur, dan juga kepada Kiai Haji Anang Ramli Bati-Bati, itu di wilayah Bati-Bati, sekitaran Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, kedua tokoh ini disebut sebagai pasaknya ilmu hakikat di Kalimantan Selatan. Bagaimana beliau mengajarkan tasawuf itu tidak hanya dengan teori, akan tetapi dengan mempraktekannya dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dalam tasawuf itu. Nah, beliau juga mendirikan majelis ta'lim ubudiyah, dan juga nantinya transformasi daripada majelis taklim ini akan berubah menjadi pondok pesantren Sunan Jati yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di sisi lainnya beliau tetap aktif dalam berdakwah gitu, di mana dalam satu bulan itu beliau gaknya ada sekitar 2 sampai 3 kali itu mengadakan pengajian di wilayah Kalimantan Selatan, dan itu sangat rutin gitu beliau ajarkan beliau ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, di
Sisi lain juga beliau sangat produktif tadi dengan menulis kitab. Cenderung ya kitab-kitab beliau ini arahnya kepada tasawuf. Ada yang pertama yakni tahun 2011 itu kitab yang beliau tulis itu berbahasa Melayu, sekian banyak lembar, ratusan ya. Itu ada kitab simpanan berharga. Ada kitab Sarantang Saruntung tahun 2015 dan juga Wajah Sampai ke Puting, kitab yang saya kaji ini pada tahun 2017. Dan beliau sangat luar biasa dalam publikasi kitab. Nah, dalam kitab beliau ini yang kita kaji kali ini, yakni Wajah Sampai ke Puting. Itu kalau Wajah Sampai ke Puting itu merupakan diambil dari kata bahasa Banjar yang juga disebut sebagai semboyan rakyat Kalimantan Selatan yang bermakna tetap semangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir. Pembahasan terkait fikih dan tasawuf itu sekitar 358 pembahasan, dan juga masalah syariat, fikih, ibadah dalam syariat, hakikat, dan juga yang terpenting nanti ada penjelasan terkait Nur Muhammad, fana, istighraq, dan hadrah dan makam-makam lainnya. Nah, masuk kepada kajian epistemologi. Kajian epistemologi tidak terlepas daripada definisi yang terkait kajian serta pembahasan sumber-sumber ilmu pengetahuan, filsafat pengetahuan, philosophy of knowledge, atau teori pengetahuan, theory of knowledge. Baik itu secara rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, atau empirisme memilih kepada pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Nah, epistemologi mengacu kepada pembahasan terkait bagaimana proses ilmu tersebut didapatkan. Bagaimana misalkan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang secara simpelnya ya bisa dikatakan pengetahuan yang benar. Nah, analisis ini kaji atas dasar pemikiran epistemologi Islam daripada Muhammad Habib Al-Jabiri, Bayani, Irfani, dan juga Burhani lewat karya-karya beliau. Oke, nanti juga akan dibahas terkait bagaimana misalkan epistemologi dalam kitab ini. Misalkan dalam kitab ini terdapat dua sumber yang sangat penting. Yang pertama yakni kajian fikih, dan yang kedua yakni tasawuf, epistemologi yang arahnya kepada tasawuf. Nah, sumber fikih dalam kitab Tasawuf Wajah Sampai ke Puting ini beliau cenderung mengacu kepada syariat-syariat ataupun konsep fikih dalam beberapa kitab parukunan. Mana di Banjarmasin itu ada Parukunan Jamaluddin sekitar 1810 karya Tuan Guru Mukti Jamaluddin. Ada Parukunan Melayu Bashar, ada Parukunan Tuan Haji Abdul Rashid, Parukunan Rasan Parukunan, dan ini lebih diintikan kepada risalah syariat yang kebanyakan masyarakat Kalimantan Selatan ini ya adopsi daripada kitab-kitab fikih besar, di mana terkumpul dalam satu risalah, dan risalah itu disebut dengan kitab parukunan tadi. Nah, adapun dalam sumber dalam tasawuf itu beliau merujuk kepada kitab-kitab induk seperti Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sekandari. Ada juga Ad-Durrun Nafis karya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Ada kitab Risalah Al-Qusyairiyah Imam Qusyairi, Lataiful Minan karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kitab Sirrul Asrar Al-Ghazali, dan juga Insanul Kamil serta Mishkatul Anwar Ihya Ulumuddin daripada karangan-karangan tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Nah, adapun analisis epistemologi dalam kitab ini, yakni nanti terkandung epistemologi bayani pada kesimpulan dalam analisis ini. Karena apa? Karena otoritas teks nas yang beliau tulis dalam kitab ini sangat dominan. Bagaimana misalkan beliau ketika mengutip ayat-ayat terkait tasawuf, terkait ayat-ayat fikih, itu beliau merujuk kepada nas ataupun teks kandungan dalil daripada ayat-ayat Al-Quran.
Beliau juga mengutip dari hadis Nabi dan juga pendapat-pendapat daripada pemikir Islam. Salah satunya ialah nanti Al-Ghazali. Adapun epistemologi Irfani nanti jatuhnya akan mengacu kepada konsep fana dan juga istighraq, di mana beliau melakukan fana dan istighraq itu nanti memfokuskan terhadap Nur Muhammad. Nah, juga di sisi lain dalam kitab Wajah Sampai Kaputing, beliau selalu menyebutkan dalam tata cara menjalankan amal ma'rifah serta amal hakikat harus dengan memfanakan diri sebagai salah satu riyadhah, latihan yang harus dijalankan dalam mencapai kesempurnaan diri. Fana menurut beliau merupakan suatu kondisi di mana kita harus meyakinkan dengan keimanan serta merasakan dengan benar-benar bahwa asal kejadian diri ialah merupakan dari Nur Muhammad. Dan juga menurut beliau fana itu nanti akan banyak gitu pembahasan terkait fana ma'rifah dan juga fana hakikat. Nah, Nur Muhammad dengan fana dan istighraq merupakan suatu konsep olah rasa yang beliau kembangkan daripada pemikir di bidang tasawuf, terutama yang bernuansa falsafi, di mana pencapaian yang beliau dapatkan sekarang itu ya merupakan hasil daripada latihan ataupun olah rasa serta pemikiran-pemikiran dari ajaran beliau yang tentu dikombinasikan daripada guru-guru beliau yang sangat luar biasa, misalkan Mu'alim Sukut dan juga Kiai Haji Anang Ramli. Dan transmisi daripada pemikiran beliau ya tidak lepas daripada pemahaman beliau terkait tasawuf daripada guru-guru beliau serta daripada perjalanan intelektual beliau dalam tasawuf itu sendiri. Nah, untuk analisis Husuli dan Huduri, penulis menemukan beberapa argumentasi terkait ilmu Husuli, yakni dalam memperoleh pengetahuan, Kiai Haji Muhammad Hasil melalui kerangka konsep yang terbangun daripada perjalanan intelektual dan juga guru-guru beliau. Dan itu sangat luar biasa bagaimana misalkan konsep tasawuf yang beliau jadikan sebagai konsep dasar, misalkan terkait Nur Muhammad, fana dan istighraq itu daripada perjalanan intelektual dan juga terkait guru-guru beliau, bagaimana misalkan beliau mengajarkan ilmu-ilmu tersebut dan lain sebagainya. Nah, adapun ilmu hudur yang dicapai oleh Kiai Haji Muhammad Hasil itu melalui pengalaman serta mukasyafah dari Allah berupa konsepsi fana dan istighraq wahidiyah yang beliau kemukakan beserta cara yang beliau jelaskan merujuk ke dalam konsepsi dan juga bentuk pengetahuan melalui kehadiran ilmu huduri. Konsep ilmu huduri beliau dapatkan melalui perjalanan tasawuf tadi. Dan itu sangat luar biasa gitu, di mana diantisipasi daripada pengetahuan itu yang beliau dapatkan ketika ditarik dengan analisis epistemologi, maka akan muncul bagaimana genealogi pemikiran dan juga transmisi kesinambungan daripada pemikiran beliau yang merujuk kepada kitab-kitab induk dan juga merujuk kepada pemikiran guru-guru beliau sehingga beliau bisa menghasilkan suatu konsepsi fana dan istighraq dalam Nur Muhammad, yang mana dengan dari dulu misalkan kita tahu bahwasanya kajian Nur Muhammad ini yang ketika diajarkan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, dan sekarang beliau mempublikasikannya gitu. Meskipun pada awal-awal itu apa ya, pada awal-awal itu ya cenderung ditolak, akan tetapi setelah lama kelamaan ya tetap kitab itu diterima dan juga tersebar sangat luas di seluruh Nusantara. Ya, ini terkait bagaimana Nur Muhammad itu beliau argumentasikan dalam buku yang beliau ajarkan secara definisi dan komprehensif itu sangat luar biasa. Dan juga dalam kajian epistemologi ini berhasil untuk melihat sumber daripada yang beliau ajarkan. Misalkan tasawuf yang bernuansa falsafi itu beliau
berhasil ketika mengemukakan dalil-dalil yang bersumber misalkan dari penafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang Nur Muhammad dan juga penafsiran terkait hadis-hadis kursi dan juga penafsiran terkait tokoh-tokoh yang sangat fenomenal ketika mendefinisikan terkait Nur Muhammad. Dan kita tahu juga bahwasanya di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, ulama-ulama fenomenal ketika menafsirkan Nur Muhammad itu ya secara lugas dan baik gitu. Artinya ada kesinambungan di akhir eh, pada perkembangan nuansa dalam tasawuf ini ialah penghapusan terhadap dalil-dalil daripada Nur Muhammad itu. Di mana kita tahu misalkan publikasi kitab-kitab referensi klasik kita itu dikuasai oleh sebagian kalangan yang cenderung menolak terhadap kajian-kajian tasawuf falsafi ini. Salah satunya ialah meniadakan dalil ataupun referensi utama daripada hadis-hadis terkait Nur Muhammad, di mana kita tahu bahwasanya eh, referensi Nur Muhammad ataupun hadis-hadis terkait Nur Muhammad itu merujuk kepada Musannaf Abdul Razak, dan itu kita lihat pada cetakan sekarang Musannaf Abdul Razak ini sudah tidak ditemukan lagi terkait hadis-hadis tersebut. Lantas bagaimana misalkan ulama-ulama kelas besar fenomenal kita seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Guru Sumbu, dan lain sebagainya itu merujuk kepada kitab hadis tersebut. Dan itu ya kesinambungan itu nantinya turut berpengaruh. Gitu. Bagaimana misalkan kita menjelaskan hasil dari penelitian ini ialah mengemukakan bahwasanya dalil epistemologi daripada beliau bisa diterima dengan analisis epistemologi pengetahuan, salah satunya ialah dengan bayani yang menekankan terhadap otoritas teks dan juga irfani yang mengutamakan terhadap olah rasa ataupun perjalanan riyadhah, sehingga beliau bisa mendapatkan misalkan fana istighraq ini ya melalui penggemblengan diri atau dalam istilahnya itu riyadhah, dan juga at-tahrir, penyucian diri, islah dan lain sebagainya. Nah, adapun terkait ilmu husuli itu ya tentu pengalaman spiritual seseorang itu bisa dihasilkan tanpa perantara. Ketika orang itu mampu mengolah rasa, mampu mendekati Sang Pencipta, maka apapun yang diminta ataupun apapun yang ketika Sang Pencipta itu menyukai seorang hamba, maka akan diberikan gitu. Salah satunya ialah mukasyafah dan lain sebagainya. Adapun ilmu huduri, husuli itu terkait bagaimana hasil daripada beliau dengan perantara tadi ialah kajian uh, khazanah intelektual beliau, perjalanan intelektual beliau yang sangat luar biasa, bagaimana bisa menemukan suatu konsep dan lain sebagainya itu berbentuk, ilmu hadari berbentuk ketika dihadirkan uh, tanpa perantara ataupun dengan perantara yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya ialah analisis ini tadi menemukan misalkan seperti analisis bayani, huduri, husuli, dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya personalisasikan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri dengan mengucapkan Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.